Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rahmisya Fitri, Saya Surya Gama. Saya Syarif Irfan Ali. Saya Rizky Aujarizda. Saya Jeffrey Naldi. Di sini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu penerapan struktur dalam algoritma pengurutan. Selanjutnya ada komponen struktur data dalam list. Dan yang terakhir yaitu struktur data list dan array. Materi yang pertama yaitu penerapan struktur data dalam algoritma pengurutan. Struktur data adalah cara kita mengorganisasi dan menyimpan data sehingga bisa diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Contoh struktur data yang pertama ada array, linked list, stack, queue, dan tree. Ada berbagai macam algoritma pengurutan. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort ini adalah cara mudah untuk mengurutkan data. Gimana cara kerjanya? Kita bandingkan dua data yang berdekatan. Terus kalau urutannya salah, kita tukar posisinya. Kita terus ulangi proses ini sampai semua data terurut rapi. Kebayang nggak sih, kayak gelembung udara yang naik ke atas? Nah, sama kayak gitu. Data yang paling besar akan mengapung ke atas setiap kali kita ulangi prosesnya. Selanjutnya ada insert sort. Bayangkan kamu lagi menata kartu remi. Kamu ambil satu kartu dan taruh di tempat yang tepat di antara kartu yang sudah diurutkan. Yang ketiga ada selection sort. Selection sort. Anggap saja seperti memilih pemain terbaik untuk timmu. Cari elemen terkecil, tukar dengan elemen pertama, dan ulangi. Sederhana dan efektif. Yang keempat ada merge sort. Sekarang, merge sort. Ini seperti menyatukan puzzle. Pecah datanya menjadi bagian-bagian kecil, urutkan setiap bagian, lalu gabungkan kembali. Tara, data terurut. Dan yang terakhir ada quick sort. Quick sort. Pilih elemen pivot, partisi data di sekitarnya, dan urutkan partisinya. Cepat banget! Selanjutnya, manfaat pengurutan. Yang pertama yaitu mempermudahkan pencarian data. Yang kedua, mempercepat proses kompilasi program komputer. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi pencarian data berulang. Materi selanjutnya yaitu komponen struktur data dalam list. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu list. Nah, list adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi item dalam urutan tertentu. Nah, list ini sering digunakan karena fleksibilitasnya yang tinggi dalam menyimpan data yang beragam jenis. Oke. Kemudian ada di sini contoh-contoh penggunaan list. Di sini menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Nah, di sini untuk inisiasi list kita bisa pakai tanda kurung siku. Jadi nanti di dalam tanda kurung siku itu kita kasih elemen yang kita mau input. Di sini ada contohnya untuk buat list kosong warna sama dengan tanda kurung siku, tapi di sini kosong ya, listnya kosong berarti. Kemudian di bawahnya ada membuat list dengan isi satu item. Nah, jadi di sini kita bikin sebuah list dengan nama hobi, kemudian isinya situ ada satu yang membaca. Nah, kemudian ini untuk contoh list yang ada banyak itemnya teman-teman. Jadi nanti untuk setiap list itu nanti dipisah dengan tanda koma ya. Di sini ada list buah, kemudian di dalamnya ada apel, anggur, mangga sama jeruk. Oke. Kemudian, nah di dalam list ini kita bisa nambah elemen baru. Jadi untuk kita nambah elemen baru ini kita pakai yang namanya append. Jadi nanti kita buat list kita buah titik append, kemudian masukkan apa gitu yang kita mau masukin. Di sini kan contohnya pisang. Jadi nanti pisang masuk ke dalam list kita. Kemudian di sini untuk menghapus listnya kita bisa pakai perintah remove ya. Jadi sama kayak tadi sintaknya. Pertama tulis dulu nama list kita, titik remove, kemudian masukin apa yang mau dihapus. Oke. Nah, di sini juga kita bisa pakai pengurutan ya. Di sini ada sort sama sorted atau sorted. Di sini untuk balikin list juga kita bisa pakai perintah reverse.
Nah, di sini untuk kita mengakses semua elemen dalam list, kita bisa pakai perulangan for ya. Jadi kita pakai perintah for untuk akses semua elemen yang ada di dalam list kita. Nah, di sini ada juga namanya list comprehension. Di sini kita bisa buat list baru tapi dengan sintaks yang lebih ringkas, teman-teman. Nah, di sini kan ada contoh namanya list kuadrat ya. Kemudian di sini ada x kuadrat 2. Nah, kemudian untuk semua x di dalam range 1 sampai 11. Nah, 1 sampai 11 di sini cuma 1 sampai 10 karena 11-nya nggak dihitung ya, teman-teman. Nah, jadi bakal dipangkatin 2. Oke. Struktur data pada list dan array. Struktur data list memiliki definisi. List adalah struktur data yang dapat menyimpan elemen-elemen dalam urutan tertentu, di mana setiap elemen dapat berupa tipe data apa saja, entah itu integer, string, objek, dan lain-lain. List memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu ada dinamis, heterogen, dan akses elemen. Dinamis, artinya ukurannya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Kalian bisa tambah atau hapus elemen dengan gampang. Keren kan? Terus, list juga bisa menyimpan berbagai tipe data. Jadi, mau itu angka, huruf, atau lainnya, list bisa menampung semuanya. Oh iya, untuk mengakses elemen list juga super mudah. Cukup gunakan indeks C yang dimulai dari angka 0. Dan list juga memiliki beberapa operasi. Yang pertama ada penambahan elemen. Gunakan komen append untuk menambahkan elemen pada akhir list. Dan juga bisa menggunakan komen insert untuk menambahkan elemen pada posisi tertentu. Yang kedua ada penghapusan elemen. Gunakan komen remove untuk menghapus elemen berdasarkan nilai. Atau bisa juga menggunakan komen pop untuk menghapus elemen berdasarkan indeks. Yang ketiga ada pengaksesan elemen. Untuk mengakses elemen kita bisa menggunakan indeks. Lalu ada iterasi menggunakan look for, dan ada slicing menggunakan subset elemen, dan gunakan komen my list kurung siku 1:3 untuk mengakses elemen kedua dan ketiga. Jadi list memiliki beberapa fungsi dan metode bawaan seperti sort untuk mengurutkan elemen dalam list, reverse untuk membalik urutan elemen dalam list, index untuk mengembalikan indeks dari elemen pertama yang ditemukan, dan ada count untuk menghitung jumlah kemunculan elemen dalam list. Definisi struktur data array adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan tertentu. Terdapat beberapa karakteristik utama dalam struktur data array. Yang pertama adalah statis. Ukuran array biasanya tetap setelah didefinisikan. Yang kedua homogen. Setelah semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Yang ketiga akses elemen. Elemen diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Contohnya integer array dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, operasi pada bilangan array. Terdapat 4 jenis pada operasi bilangan array. Yang pertama, penambahan dan penghapusan elemen. Tidak sefleksibel list karena ukuran array biasanya tetap. Beberapa bahasa pemrograman, ukuran array harus ditentukan saat deklarasi dan tidak bisa diubah. Yang kedua, pengaksesan elemen. Pengaksesan elemen menggunakan indeks. Contohnya integer array dalam kurawal mengakses elemen 3. Yang ketiga adalah iterasi. Iterasi menggunakan look for. Contohnya for item in integer array print dalam kurung item. Yang keempat adalah slicing. Slicing beberapa bahasa pemrograman mendukung slicing pada array seperti Python. Contohnya integer array dalam kurung 1:3 tutup kurung menggunakan akses elemen kedua dan ketiga. Selanjutnya akan dibaca oleh pemateri berikut. Baiklah, materi selanjutnya ialah perbandingan list dan array. Yang pertama, perbandingan list dan array pada tipe data. Tipe data pada list dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda, sedangkan tipe data pada array hanya dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Yang selanjutnya ialah fleksibilitas. Pada list ukurannya lebih dinamis dan bisa bertambah atau berkurang dengan mudah, sedangkan pada array ukurannya biasanya tetap dan lebih sulit untuk diubah.
Yang selanjutnya ialah kecepatan. Kecepatan pada list dalam mengakses elemen mungkin lebih lambat karena pengelolaan memori yang lebih kompleks, sedangkan pada array akses elemen lebih cepat karena elemen disimpan dalam blok memori bersebelahan. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu, struktur data itu ibarat cara kita mengatur dan mengelola data supaya bisa dipakai secara efisien. Contohnya ada array, linked list, stack, queue, sama tree. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung jenis operasi yang mau kita lakukan. Misalnya nih, algoritma pengurutan kayak bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, dan quick sort. Semuanya ini memanfaatkan struktur data untuk memproses data secara terstruktur dan efektif. Jadi, kalau kalian mau mengurutkan daftar angka, memilih algoritma yang tepat bisa menghemat banyak waktu dan sumber daya. Coba kita lihat list di Python. Ini adalah contoh nyata dari struktur data yang bisa menyimpan data dalam urutan tertentu. List di Python itu fleksibel banget. Kita bisa nambah, hapus, atau urutkan elemen dengan mudah. Tapi ada juga array. Meskipun lebih terbatas fleksibilitasnya, array menawarkan kecepatan akses yang lebih tinggi karena elemennya disimpan berurutan di memori. Jadi, kalau kita tahu persis jumlah elemen yang dibutuhkan, array bisa jadi pilihan yang super efisien. Kesimpulannya, memahami dan memilih struktur data yang tepat adalah kunci untuk menulis kode yang efisien dan efektif. Jadi, jangan anggap remeh pentingnya struktur data dalam pemrograman. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, terima kasih. Adios.